Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maya Sapitra dengan 2415091033 dari kelas SI 4C. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan proyek aplikasi web saya yang berjudul TASMIT, Sistem Informasi Pengelolaan Tugas Mahasiswa Berbasis Web. Nah, aplikasi ini lahir dari masalah nyata yang kita hadapi sebagai mahasiswa. Kita seringkali mengalami cognitive overload karena tugas yang datang dari berbagai mata kuliah dengan tanggungan waktu yang berbeda-beda. Masalahnya bukan cuma sekedar rupa, tapi manajemen datanya yang berantakan, seperti mencari di grup, WhatsApp, catatan HP, atau portal di kampus. Nah, menjawab permasalahan tersebut, Tasmit ini hadir untuk mendigitalisasi seluruh alur kerja akademik kita, baik itu tugas individu maupun kolaborasi tim, dalam satu dashboard yang terintegrasi secara real-time. Nah, teknologi yang saya gunakan untuk membangun sistem ini itu, pertama dari sisi front-end, saya menggunakan React dengan Tailwind CSS untuk memastikan tampilan aplikasi ini tetap modern, responsif di berbagai perangkat. Untuk sisi back-end-nya, saya menggunakan Laravel versi 11 yang bertindak sebagai API provider untuk mengelola seluruh logika bisnis dan data. Nah, untuk database-nya, saya menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan seluruh data tugas, seluruh data seperti data tugas, user, dan juga data agenda. Nah, sebelum memulai hasil demonya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait dengan struktur kode front-end dan back-end. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari struktur kode front-end aplikasi Tasmit, di mana di sini saya membagi kode-kode tersebut ke dalam beberapa folder. Folder utama, seperti yang kita lihat, di sini ada folder terbesar itu SRC, di dalamnya ada folder lagi, salah satunya itu page, dan di sini berisi halaman utama seperti dashboard, jadwal, pola tugas, kolaborasi tim, login, pengingat, profile, register, dan welcome. Nah, untuk selanjutnya kita lihat salah satu code seperti pola tugas. Nah, di sini dalam file ini saya mengimplementasikan logic code di mana apabila saat user mengetikkan nama tugas dan memilih deadline, data tersebut ditampung dalam sebuah state menggunakan hook useState. Nah, selain dari folder page, di sini juga saya membuat folder components, yang dimana ini juga berisi tentang elemen UI yang digunakan berulang kali, seperti salah satunya ada sidebar JSX. Nah, penting untuk memisahkan folder antara components dan page ini, karena keuntungan itu kalau apabila saya mau mengubah tampilan sidebar, saya hanya cukup ubah di satu file saja, dan perubahannya nanti akan langsung terasa di semua halaman aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke backend-nya. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari backend aplikasi web Tasmate. Nah, di sini saya memulai proses dari perancangan skema database bernama migration. Nah, di sini saya membuat tabel user untuk akun pengguna, tabel task untuk detail tugas, dan yang paling krusial di sini adalah tabel tim dan tabel tim user. Nah, selain membuat folder migration, sini saya juga membuat folder models. Nah, di folder models ini berfungsi untuk merepresentasikan tabel tersebut dan mengatur relasi antar data. Misalnya, model user memiliki relasi many ke task. Ini setiap tugas yang tersimpan di MySQL akan terkunci pada ID user pembuatnya, sehingga data antar user itu tidak akan pernah tertukar. Nah, untuk logika bisnisnya, itu berada pada controller. Nah, di sini saya menerapkan validasi yang ketat sebelum data masuk ke database. Jadi, Laravel akan mengecek nantinya apakah format tanggal benar, apakah nama tugasnya kosong. Jika ada yang salah, nanti server akan menolak dan mengirimkan pesan error ke frontend. Nah, bagaimana kedua ini bisa terhubung? Nah, ini adalah bagian paling teknis, yaitu integrasi API. Nah, semua gerbang ini saya daftarkan di Routes API PHP. Sedikit. Nah, dan saya amankan menggunakan Laravel Scantool. Jadi, tidak ada orang luar yang bisa mengambil data tugas tanpa memiliki kunci atau token akses yang sah. Nah, sebelum saya menghubungkan ke atau mengintegrasikan ke front end, saya wajib menguji terlebih dahulu setiap endpoint ini menggunakan Postman, dan saya pastikan saat saya menembak alamat API task, server memberikan respon JSON yang bersih dengan status code 200 OK. Nah, selanjutnya masuk ke integrasi front end.
Nah, untuk integrasi front end itu saya menggunakan Axios. Dan di sini selanjutnya saya membuat file bernama API.js sebagai jembatan utama. Di sini saya menggunakan Axios Interceptors. Ini fitur canggih yang secara otomatis akan menempelkan token keamanan ke setiap request yang dikirim. Nah, alurnya itu nantinya akan seperti ini saat halaman kelola tugas itu dibuka. Nanti React-nya akan menjalankan fungsi use effect untuk Laravel menarik data dari MySQL lalu mengirimkannya kembali ke React. Setelah itu, React menggunakan fungsi map untuk merender data tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kita akan lihat demonstrasi web aplikasi Testmate. Nah, ini merupakan halaman login dari aplikasi web Testmate. Nah, apabila nanti pengguna belum memiliki akun, akan langsung diarahkan ke halaman sign up. Apabila sudah memiliki akun, nanti akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, setelah berhasil masuk, nanti pengguna akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di dalam dashboard ini, pada side kiri, aplikasi web Tasmate ini terdapat beberapa navigasi fitur yang ada di web aplikasi web Tasmate. Nah, selanjutnya di sini ada kolom pencarian untuk mencari tugas agar lebih mudah. Coba kita cari. Nah, di sini nanti hasil pencarian akan langsung menunjukkan hasil yang ingin dicari. Nah, selanjutnya di pojok kanan ini juga ada mahasiswa yang nantinya akan langsung terintegrasi ke halaman profil. Di sebelahnya ada icon notifikasi, di mana nanti akan ada notifikasi yang muncul secara real time apabila tugas ataupun agenda sudah mendekati deadline. Nah, selanjutnya di sini terdapat statistik progres yang ini di mana terintegrasi dari kelola tugas. Nah, di sini ada daftar tugas, di sini terdapat beberapa list-list tugas yang sudah ditambahkan melalui halaman kelola tugas. Nah, pada card pengingat ini juga sama seperti ikon notifikasi, dia akan terintegrasi ke halaman pengingat apabila tugas sudah mendekati waktu deadline. Nah, di icon tambah ini juga bisa menambahkan tugas yang nantinya akan langsung diarahkan ke halaman kelola tugas. Misalnya kita masuk ke halaman kelola tugas. Nah, di halaman kelola tugas ini, pengguna bisa langsung menambahkan tugas yang ingin dilakukan. Bisa klik tambah tugas, kemudian tambah tugas. Sini juga bisa memilih waktu deadline. Nah, untuk tinggi, rendah, dan sedang ini merupakan prioritas tugas. Bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada kategori tugas, mau itu individu maupun kelompok. Kemudian bisa langsung simpan tugas. Nah, nanti akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Coba kita lihat di list tugas ini. Nah, di sini testing sudah tertambah dengan deadline dan jam yang sudah disesuaikan. Kemudian di sini juga ada aksi edit tugas. Apabila tugasnya ingin diedit, coba kita edit dari waktunya. Begitu juga prioritasnya dan kategorinya. Nah, nanti juga akan munculkan pop-up yang sama apabila sudah berhasil mengupdate. Nah, di sini terlihat juga sudah diupdate dari yang sebelumnya jam 23.59 menjadi 22.00. Nah, di sini juga ada aksi delete apabila ingin menghapus tugas yang ada. Oke, tugas testing tadi sudah terhapus. Nah, kemudian untuk status ini dengan warna yang berbeda-beda ini akan berubah secara real time sesuai dengan tugas yang sedang dilakukan. Seperti misal untuk klik sekali ini, status tugas itu akan berubah ke selesai. Kita mulai coba dari laporan THK ini ya. Karena statusnya belum dikerjakan sama sekali, itu akan memiliki warna orange. Nah, dia akan berubah menjadi warna biru setelah diklik sekali ke ke status sedang dikerjakan. Kemudian diklik sekali lagi, berubah menjadi warna hijau, dan statusnya juga beralih ke selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda akademik. Nah, di sini pengguna bisa menambahkan agenda atau jadwal yang dimiliki oleh pengguna. Nah, di sini ada button tambah agenda. Di sini bisa langsung menambahkan agenda yang ingin ditambahkan. Kemudian bisa set juga deadline-nya. Nanti juga untuk ruangannya. Kemudian bisa langsung klik simpan agenda. Nah, sekarang kita lihat, untuk lihatnya bisa melihat pada kalender, kita set di tanggal 1. Nah, di tanggal 1 sudah muncul agenda baru, itu ada kelas KSI di lokasinya Upatik dengan jam yang sudah ada. Kemudian di sini juga ada aksi edit, apabila ingin edit agendanya. Nah, di sini ada drop down offline online untuk menyesuaikan tugas agenda yang ada.
apabila online dia nanti gedung itu akan berubah menjadi link meeting. Nah, sekarang kita setting tetap offline aja. Tanggalnya saja kita ubah. Dan kita simpan perubahan dan kita lihat di tanggal. Nah, sudah berpindah ke tanggal 3. Selain itu juga kita bisa menghapus agenda yang sudah dibuat. Nah, agenda sudah berhasil terhapus. Nah, selain itu juga apabila mau menambahkan agenda melalui kalender langsung, itu bisa tinggal klik icon bentuk kalender di pojok kanan tanggal, nanti akan muncul form seperti form awal untuk menambah agenda. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman kolaborasi. Nah, di halaman kolaborasi ini nantinya pengguna bisa menambahkan tim yang ingin ditambahkan. Nah, untuk tambah tim itu bisa klik button tersebut. Nah, nah kemudian kita bisa klik langsung konfirmasi. Nah, di sini sudah bertambah card THK, tim THK. Setelah kita buka, tampilan akan menjadi seperti ini di halaman profile. Nah, di sini di halaman profile ini nanti pengguna itu bisa mengedit profile yang dimilikinya. Seperti di sini ada button edit profile, bisa diklik. Di sini bisa mengubah nama. Ini, yang bisa klik simpan untuk menyimpan perubahan. Nah, di sini nama sudah berubah sesuai dengan yang dirubah tadi. Name juga. Nah, di sini juga terdapat icon mode light dan juga mode dark yang hanya bisa diimplementasikan di halaman profil karena halaman lain masih belum bisa diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada button keluar untuk keluar dari web aplikasi web Tasmit. Kemudian bisa klik OK. Nah, nanti pengguna akan kembali ke halaman login. Sekian presentasi dan demonstrasi aplikasi web Tasmit yang sudah saya lakukan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Santi.